Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqqahana fid din. Wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm. وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من فضائل رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا ونعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga kita dapat senantiasa beristiqamah di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat maghrib secara berjamaah, kemudian dapat pula duduk di majlisul ilmi, majlis yang mulia, majlis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan, setiap niat dan amal yang salih selalu menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat kepada beliau dan qudwah, uswah, mengikuti, mentauladani sunnah-sunnahnya, insyaallah kelak kita mendapatkan syafaatnya, syafaatul kubra, syafaat yang dinanti-nantikan. Di hari itu tiada seorang nabi pun yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaat yang datang melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu maghrib Masjid At-Tayyibah yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema yang akan disampaikan sesuai dengan yang telah disepakati, yaitu kajian fikih, ya, kitab Safinatun Najah, fikih spesifik khusus di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja pada pembahasan yang pertama. Yang dibahas pertama sekali di dalam bidang ilmu fikih adalah basmalah dan hamdalah. Jadi bukan air ya Bapak Ibu ya, bukan toharah. Bismillah dan hamdalah. Lil itba', karena mengikuti sunnah, karena mengikuti sunnah, mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Dan dikatakan pula
di dalam satu riwayat, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahu aqta'u. Setiap pekerjaan yang baik-baik, apalagi menuntut ilmu ni Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, fadilahnya, pahalanya sama dengan fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya niat ikhlas tulus hatinya untuk menuntut agama, menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, fahuwa fi sabilillah, maka sama halnya dia sedang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya sama dengan fi sabilillah, berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, hatta yarji'a, sehingga dia pulang ke rumahnya. Jadi kalau dah pulang ke rumah tak dapat lagi pahala fi sabilillah ni Bapak Ibu, maka lama-lamakan sikit duduk di majlis ilmu fi sabilillah. Insyaallah kita semua dapat pahala fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuluskan hati, ikhlaskan niat, semata-mata menuntut ilmu karena Allah. Bukan karena siapa-siapa, karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak perintahkan kalian untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki niat, islah niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillah, untuk Allah. Maka di setiap amal ibadah kita, di penghujung niat kita, lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita mulai pekerjaan yang baik ini, yaitu menuntut ilmu, talabul ilmi, dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap pekerjaan yang baik, kata Rasulullah, jika tidak dimulai padanya bismillahirrahmanirrahim, maka terputuslah dari keberkahan. Fi riwayatin, dan dalam satu riwayat dikatakan, setiap pekerjaan yang baik tidak dimulai padanya bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin alhamdulillah. Dalam satu riwayat dikatakan, setiap pekerjaan baik tidak dimulai dengan alhamdulillah juga terputus dari keberkahannya. Fi riwayatin abtar, ajzam, aqta. Ada yang mengatakan cacat, ada yang mengatakan terputus dari keberkahannya. Makna kesemuaan itu adalah naqisun anil barakah, kurang keberkahannya. Jadi apapun itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pekerjaan yang baik mulailah dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim dikatakan di dalam kitab I'anatut Talibin yang dituliskan oleh Syekh Abu Bakar Syatta rahimahullahu ta'ala. Beliau wafat tahun 1310 Hijriah. Di dalam kitab I'anatut Talibin, tidak ada yang tidak kenal kitab ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Orang yang mengaku fakih di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, kalau tak kenal kitab ini diragukan kefakihannya, diragukan fikihnya. I'anatut Talibin 4 jilid. Tengok di muqaddimah, di pembahasan bismillah, beliau membagi hukum basmalah itu menjadi 5 sampai 6 hukum. Jadi yang kita bahas ini adalah hukum membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. 5 sampai 6 hukum di dalam kitab I'anatut Talibin. Di dalam kitab yang kecil ada satu kitab namanya kitab Nailur Raja Syarah Safinatun Najah. 5 hukum di situ dituliskan. 5 sampai 6 hukum. Yang pertama, bismillah yang manakala kita baca hukumnya menjadi wajib. Wajib dibaca. Kalau tak dibaca tak sah ibadahnya. Terutama membaca bismillahirrahmanirrahim di dalam surah Al-Fatihah di dalam salat. Membaca bismillahirrahmanirrahim di dalam surah Al-Fatihah di dalam salat wajib. Kalau di luar salat tak baca tak apa-apa Bapak Ibu. Kalau di dalam salat tak baca basmalah bismillahirrahmanirrahim pada surah Al-Fatihahnya, tak sah salat. Di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ini wajib itu. Ya.
Wajib aini, masing-masing baca. Imam dah baca Ustaz, saya tak perlu baca. Enggak, mazhab Imam Asy-Syafi'i, imam baca, makmum baca. Al-Fatihah termasuk basmalahnya. Karena Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat dari surah Al-Fatihah yang tak bisa dipisahkan. Nah, ini dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau ada imam tak baca basmalah, ini penting juga kita cari solusinya nih Pak. Ada imam tak baca basmalah, tengoklah kita sholat di mana. Kalau Bapak Ibu sholat di Maroko, ya, jangan pula nanti subhanallah pula di belakang. Subhanallah, subhanallah, tidak boleh. Kalau di tempat kita gimana Pak Ustaz? Tidak boleh juga subhanallah. Ya, terus gimana? Mufaraqah. Ada imam nanti nyasar ke Masjid At-Thayyibah nih, ya, entah dari mana dia kan. Jadi imam dia tak bacanya basmalah. Kita jamaah Masjid At-Thayyibah ini adalah jamaah yang bermazhabkan mazhab Asy-Syafi'i. Tengok tadi habis sholat zikir bareng jahar, itu Syafi'i itu Syafi'i itu lem tuh. Ya saya nengoknya gitu aja Pak. Kalau jahar dia zikir sama-sama, ini Syafi'i ini masjid ini. Kalau ontok-ontoknya dia diam kan, itu ngeri-ngeri sedap juga ngasih ceramah tuh. Ya, entah Muhammadiyah, entah Wahapa kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau imam tak baca Bismillahirrahmanirrahim, jadi imam di masjid kita nih. Solusi pertama, kalau mau tetap dapat pahala ikut imam dan pahala berjamaah bersama-sama, jangan kasih dia jadi imam. Kalau tahu nih dia nih kalau jadi imam tak baca bismillah nih, jangan kasih dia jadi imam. Itu solusi yang pertama. Solusi kedua, kalau dah jadi imam dia nak bacanya bismillah, maka mufaraqah, pisah dari imam. Pisah dari imam. Kalau belum sempat takbiratul ihram, ya ndak usah niat ikut imam atau jadi makmum. Alhasil ya ndak dapat pahala ikut imam. Alhasil ya tak dapat pahala ikut imam, qudwatul imamnya tak dapat. Yang tadi, yang pertama jangan suruh dia jadi imam kalau tahu dia tak baca basmalah. Yang kedua mufaraqah. Kalau dah kita selesai takbiratul ihram, dengar dia tak baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, maka mufaraqah. Mufaraqah itu Pak, niat tidak ikut imam atau berpisah dari imam. Itu mufaraqah. Solusi yang ketiga, mesti ngerti, mesti alim, berilmu. Kita tahu juga ini mazhab Maliki nih. Ini dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya. Aku dah pernah belajar ini dengan guru. Aku dulu dah pernah belajar ini. Ini dalilnya, ini mazhabnya. Jadi sah dia ikut imam tuh. Itu pula hebatnya orang yang mengaji ini Pak, orang alim nih. Kalau tahu dia itu mazhab Maliki, tahu dia dalil-dalilnya, sekedar tahu Maliki aja belum bisa lagi tuh Pak. Kok Maliki kok? Anak bisa dah. Harus tahu dalilnya, rujukan referensinya, ya, hujah-hujahnya. Kalau dia tahu boleh, dia tak ikut. Boleh dia ikut, bukan tak ikut. Boleh dia ikut, sah dia ikut. Itu tiga. Satu, jangan suruh dia jadi imam. Ya. Yang kedua, mufaraqah. Yang ketiga, mesti alim dengan ilmunya. Ya, ada kok Pak orang-orang minoritas nih yang membawa mazhab-mazhab yang minoritas ke dalam mayoritas. Ini sebenarnya tak bagus juga Pak. Salah etika, salah adab. Selevel sekelas Imam Sudais saja, Imam Makkah, Imam Masjidil Haram, Imam satu sholat di Masjid Istiqlal. Ada videonya Pak. Sholat di Masjid Istiqlal. Dia bermazhabkan Hambali. Jadi Makkah Madinah itu Hambali Pak. Dia baca bismillah juga, wajib baca bismillah, tapi sir. Sir itu dibaca pelan tapi terdengar oleh telinga. Sir dibaca perlahan tapi terdengar oleh telinga si pembaca, itu sir. Definisi sir itu seperti itu. Jadi dia biasanya di Masjidil Haram beliau membaca bismillah dengan sir. Jadi imam di Masjid Istiqlal jahar Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jahar Pak. Hebat, berjiwa besar. Ini sekelas, ya, selevel imam dunia. Ini baru ngaji 3 bulan, ya, ngaji 3 bulan, pertemuan daurah sekali 3 bulan.
Habis tu tak baca basmalah kira. Jadi imam hilang bismillah, tak terdengar sama sekali. Semua orang bid'ah sesat dibuatnya. Ya, ini hati-hati kan Pak. Ini dah banyak juga pengajian ini. Ya. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu solusinya ya. Yang pertama apa tadi Pak? Kalau ada imam tak baca basmalah, kita tahu dia ni tak baca basmalah atau udah jadi makmum di masjid kita ini, jadi jamaah di masjid kita ini. Kita tahu dia tak baca basmalah, jangan suruh dia jadi imam. Karena kita mayoritas, ya, kebanyakan kita di masjid ini adalah mazhab Asy-Syafi'i yang menganggap basmalah itu satu ayat dari surah Al-Fatihah yang tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi kalau orang yang awam ini gimana Pak Ustaz? Ya itu solusinya mufaraqah tadi. Karena dia meyakini selama ini Bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu dari ayat ya, surah Al-Fatihah yang tidak bisa dipisahkan. Itu keyakinan dia yang dia belajar selama ini. Jadi kalau ikut yang tak baca Bismillah itu ragu dia nanti itu. Masuk was-was dalam hatinya. Sah enggak ya salat aku ya? Sah enggak ya? Was-was. Karena dia selama ini meyakini Bismillah adalah satu bahagian dari surah Al-Fatihah. Jadi kalau yang awam model itu Pak mufaraqah aja lah. Kalau ikut juga lagi batal salatnya. Nah, dia di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ini wajib basmalah dibaca. Kemudian mazhab Imam Malik tak wajib dibaca. Ya, bismillah itu tak wajib dibaca. Langsung alhamdulillah, tak berbunyi sedikit pun, sir pun tidak. Ya, itu Malik, mazhab Maliki. Kemudian mazhab Imam Ahmad bin Hambali dia baca sir. Itu Makkah Madinah. Hambali baca sir. Kemudian Hanafi, jangankan masalah basmalah, Al-Fatihah tak wajib baca. Jangan kita bergaduh masalah bismillah sir tak baca. Imam Hanafi Al-Fatihah itu tak wajib baca. Hanya dianjurkan membaca, tak wajib baca. Faqra'u ma tayassara min. Baca saja ayat mana-mana saja ayat Al-Qur'an yang terlintas di dalam hati. Yang ingat aja baca. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sahnya itu salatnya. Ya, Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Masa iya tuh Pak Ustaz begitu? Bukannya ada hadis yang mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi mereka yang tak baca Fatihah kitab. Yang mengartikan tidak sah itu siapa? Kalau kita bahas teks hadis, arti makna harfi, arti daripada makna harfi per huruf. La salata, tidak ada salat, bukan tidak sah. Itu arti teks, makna harfinya. La salata, tidak ada salat. Liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, bagi mereka yang tak baca Al-Fatihah kitab. La salata, salata itu isim la, khabar dia mahzuf. Imam Syafi'i mengartikan la salata sahihatun, tidak sah salat. Jadi yang mengartikan tidak sah itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi tadi, ya, walaupun tak baca Fatihah sah katanya kan, dia mengartikan hadis itu, ya, mengihtimalkan makna hadis itu la salata kamilatun. Tidak ada salat artinya tidak sempurna salat kalau tak baca Al-Fatihah. Tidak sempurna, bukan tidak sah. Nah, Ibu, hanya ada hujahnya masing-masing. Ikut aja lah mazhab tu, dah disistematiskan, dah siap, dah masak dah. Kita tinggal ikut aja lagi. Ya, tidak usah ungkit-ungkit. Tu saya ngungkit-ngungkit sikit-sikit aja biar Bapak Ibu nampak lah gitu gambarannya seperti itu. Ya, jangan kita bergaduh masalah khilafiyah nih lah. Ya. Tapi orang-orang yang membawa paham-paham minoritas ke mayoritas itu salah sebenarnya, tidak boleh. Kurang adab. Saya Pak kalau dipanggil orang berceramah, saya tanya dulu, suruh jadi imam, tidak mau saya tuh. Saya tanya dulu, zikir tidak habis sholat, jahar tidak? Kalau jahar, tidak Ustaz, sini diam-diam aja. Saya diam. Saya diam juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, hukum basmalah bila mana dibaca menjadi wajib. Yang kedua, ada kalanya Bismillahirrahmanirrahim ini dibaca hukumnya menjadi al-istihbabu ainah. Istihbabu ainah, sunat masing-masing membaca. Seperti membaca Bismillahirrahmanirrahim, sunnah sebelum wudu di waktu mencuci telapak tangan sampai pergelangan tangan. Kan baca bismillah tuh. Itu sunat masing-masing baca. Itu yang hukumnya istihbabu ainah, sunat masing-masing membaca. Kemudian bismillah mana lagi? Bismillah waktu makan tuh. Bismillah waktu makan.
Tapi makan sendiri-sendiri ya. Beda nanti hukumnya pas makan beramai-ramai, makan kenduri. Lain lagi hukumnya tuh. Ya. Makan sendiri. Disunnahkan masing-masing baca bismillah juga. Nah, itu istihbabu aina. Kemudian ada kalanya bismillahirrahmanirrahim itu bila mana dibaca hukumnya kifayah. Kifayah. Tidak perlu semua baca, satu orang aja baca dalam jamaah tuh, yang lain tidak perlu baca lagi. Seperti keaklil jamaah. Di waktu makan bersama-sama, makan kenduri. Makan kenduri. MC-nya sudah mempersilahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada makanan ala kadar dari sahibil bait. Akulah siap yasinan tahlilan wa. Silahkanlah Bapak Ibu dicicipi dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Tak perlu baca lagi dah Bapak Ibu. Ciduk je lah makan. Itu ilmunya bismillah tu. Ambil je lah, makan je lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mau baca bismillah juga Ustaz, tidak enak rasanya. Silahkanlah. Tapi kan tidak berilmu namanya tuh. Tidak berilmu namanya tuh. Ilmu bismillah kan udah ada 5 sampai 6 hukumnya. Itu yang keberapa tadi tuh? Yang ketiga itu kifayah, ya. Atau baca bismillah. Ini maaf kata nih, banyak yang muda, banyak yang belum nikah, banyak ya, anak-anak pun banyak. Tapi tidak apalah, sekedar ilmu aja. Dengar aja. Membaca bismillah sebelum berhubungan badan, berhubungan intim. Itu ada bismillahnya itu Pak, 3 kali bismillah, bismillah, bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan. Jadi kalau laki lah baca, bini tak perlu baca. Bini lah baca, laki tak perlu baca lagi. Kifayah. Bismillah kifayah. Ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hukum basmalah yang keempat, ada kalanya basmalah ini kita baca hukumnya menjadi at-tahrim az-zati. Tahrim az-zati, haram az-zati. Haram dibaca, Pak. Kok haram baca bismillah, Pak Ustaz? Iyalah, tak ditempatkan pada tempatnya. Ketika hendak berjudi. Judi itu haram azati itu Pak. Haram yang sebenar-benar diharamkan di dalam Al-Quran. Bukan fatwa ulama itu. Haram sebenar-benar haram di dalam Al-Quran. Di hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu haram azati namanya itu. Jadi kalau kita baca basmalah pada hukum-hukum haram azati ini, maka hukum basmalah itu pun haram dibaca. Seperti dia mau berjudi tadi itu. Betul-betul berjudi nih ya. Bukan main-main biasa, tidak taruhan. Ini taruhan nih judi ini. Ya. Kalau dia main-main biasa aja tak pakai taruhan itu makruh saja. Kalau taruhan pakai duit berjudi namanya itu. Ini yang haram. Dihentai waktu domino. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu haram tuh. Ya, haram. Kemudian mau mencuri. Mau mencuri baca bismillah. Tokonya gembok toko orang tuh kan. Bismillah biar berkah Pak Ustaz. Itu enggak berkah dah, haram. Ya, haram. Kemudian minum khamar, minum tua aja bismillah, haram. Banyak lagi pokoknya yang haram-haram zati itulah. Kalau baca bismillah haram hukumnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kalanya bismillahirrahmanirrahim itu dibaca menjadi karahah az-zati, makruh az-zati. Makruh yang sebenar-benar makruh dikatakan di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti makan makanan yang dapat merubah bau mulut menjadi busuk. Di zaman Rasulullah, mana ada petai zaman Rasulullah, Pak? Ada pokok jengkol zaman Rasulullah? Tidak ada dah. Tidak ada. Tapi ada hadis Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Man akala min hadhihi syajarah," barang siapa yang makan buah atau pucuk dari pohon ini, fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat tempat salat kami, kata Rasulullah. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat dikatakan jangan dekat salat bersama kami. Jangan salat bersama kami. Dua itu Pak, jangan dekat tempat salat kami dan jangan salat bersama kami. Dua riwayat. Buah apa itu Pak? Pohon apa itu? Basal, bawang. Ulama mengatakan bawang. Jadi lalapan favorit sahabat zaman dulu itu bawang, Pak. Bunga bawang sama buah bawang itu.
Itu ulam mereka itu, ulam bahasa Melayu, ulam. Ya. Lalapan mereka itu. Itu bawang merubah bau mulut tuh Pak menjadi busuk. Maka siapa yang makan buah dari pohon ini kata Rasulullah, atau pucuk dari pohon ini, jangan dekat sholat bersama kami, atau jangan sholat bersama kami. Kalau sekarang Pak, apa Pak? Jengkol, petai, adocik lagi Bapak Ibu, kabau. Tahu Bapak Ibu kabau? Sebesar jempolnya merah-merah ya. Oh itu lebih dahsyat kalau dikumpulkan petai sama jengkol itu tidak ada apa-apanya tuh. Kabau namanya, sebesar ini ya. Banyak pasar kaget inang-inang jual begitu tengok. Itu tahap pun namun kalau kampung kami kabau namanya itu. Ndak kerbau doh, ya kabau. Itu dahsyat juga tuh Bapak Ibu. Jadi dah habis makan tuh, petai jengkol tuh, hilangkan baunya cepat-cepat, gosok gigi tuh, matikan baunya kata Rasulullah, baru datang sholat. Baru datang sholat. Dia makan makanan seperti inilah Bapak Ibu yang dapat merubah bau mulut menjadi busuk. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Makannya petai jengkol makruh. Kalau mau makan tuh baca bismillah enggak apa-apa, walaupun di dalam piring tuh ada jengkol, ada petai enggak apa-apa. Itu doa mau makan enggak apa-apa. Tapi jangan pas makan jengkol itu bismillah pula sekali lagi, itu makruh. Nah, itu yang makruh tuh. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita syarah sedikit, kita bahas sedikit. Sedangkan makan makanan yang merubah bau mulut menjadi busuk saja, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang datang ke musholla, tempat sholat. Dalam satu riwayat dilarang sholat bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu karena bau mulut saja Pak. Apalagi karena virus, ya, wabah yang berbahaya dapat menularkan kepada orang lain, penyakit-penyakit yang berbahaya. Maka tak salah ulama berfatwa renggangkan saf apa segala macam itu tidak masalah. Ya, itu darul mafasid Bapak Ibu. Kita menolak yang bahaya itu lebih baik daripada mendapatkan kemaslahatan. Menolak sesuatu yang dapat membahayakan diri kita, yang mudarat, yang berbahaya, itu lebih baik daripada kita mengambil kemaslahatan. Jadi renggang-renggang ini tidak masalah nih Bapak Ibu. Ini sunnah juga nih. Merenggangkan ini sunnah juga di waktu wabah tersebar. Kalau tidak ada wabah lagi rapat sunnah. Kalau ada wabah renggang sunnah. Quran memerintahkan Bapak Ibu, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian campakkan, jerumuskan diri kalian ke dalam jurang kebinasaan. Tahu bahaya virus datang yo rapat-rapat juga lagi. Ndak mau juga pakai masker. Ya. Kalau lah tua-tua ndak apa payah, bau ngok payah. Ya. Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau sekiranya kita makan makanan yang merubah bau mulut menjadi busuk tadi itu Bapak Ibu, hilangkan dulu baunya baru datang sholat berjamaah, baru ke masjid kita. Ya, kalau enggak nanti terganggu orang, tersakiti orang. Rokok sama juga. Jadi baca bismillah waktu makan jengkol, petai makruh. Waktu merokok makruh juga. Petiknya mancis itu kan bismillahirrahmanirrahim. Makruh. Rokok merubah bau mulut juga enggak Pak? Menjadi busuk itu. Hilangkan dulu, gosok gigi, baru datang ke masjid. Baru salat berjamaah. Kok enggak? Petai, jengkol, lengkap semuanya. Rokok lagi. Enggak digosok. Belum dihilangkan baunya. Dah datang salat berjamaah ke masjid. Baca Al-Fatihah enggak lo tanggung doh. Alhamdulillah. Kawan sebelah sungutnya kiri kanan dah naik-naik. Manusia tersakiti. Malaikat pun tersakiti Bapak Ibu. Malaikat pun tak suka doh bau-bau busuk tuh. Malaikat apa itu? Malaikat rahmat. Malaikat rahmat ini Bapak Ibu tak suka bau yang busuk-busuk, dia suka bau wangi-wangi. Siapa yang suka bersama malaikat rahmat, pakai minyak wangi terus, parfum, wangi terus. Malaikat ikut kemana pergi. Kalau bau kita pergi dia. Terbuka aurat kita, lari dia tuh. Berbohong kita, lari dia. Malaikat rahmat. Di rumah kita ada gambar-gambar makhluk hidup, patung-patung, itu lari dia. Malaikat apa itu? Malaikat rahmat. Bukan malaikat maut. Kalau malaikat maut tidak peduli dia mau gambar, mau patung apapun dia masuk gitu, ada sampai waktunya. Ya kan?
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu hukum basmalah yang makruh. Kemudian ada kalanya itu udah 5 itu, ya. Udah 5 itu. Ya. Tambah satu lagi 6. Yang di dalam kitab I'anatul Talibin ditambahkan satu lagi 6. Al-ibahah, ada kalanya basmalah itu hukumnya menjadi ibahah. Ibahah itu apa? Boleh baca, boleh hendak. Boleh baca, boleh hendak. Seperti di saat kita memindahkan satu barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Memindahkan sendal. Ya, kita pindahkan sendal dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita baca bismillah boleh, tak baca pun tak apa-apa. Ya, makruh hukumnya. Perkara-perkara yang ibahah seperti itu. Bukan memindahkan sendal yang cantik. Yang cantik dipindahkan, disuruhkannya mau diambilnya, itu haram tuh, mencuri itu. Haram tuh basmalahnya. Ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah 5 sampai 6 hukum tentang basmalah. Kalau dicatat tuh Bapak Ibu udah banyak dapat ilmu malam nih Bapak Ibu. Ya, kalau dicatat tuh. Tapi Bapak Ibu kayaknya kayak Imam Syafi'i semua ini. Hafalannya mantap-mantap semuanya. Ya. Imam Syafi'i itu ngaji enggak perlu nulis-nulis Bapak Ibu. Awal-awal dia mengaji. Ya, baru-baru dia ngaji dulu, diantarkan emaknya ke Imam Malik. Baru-baru, masih anak baru. Ya. Dia tak pakai catat-catat Bapak Ibu. Dia belajar dengan Imam Malik, duduk di pojok-pojok. Dia seganlah duduk bersama-sama di majelisnya Imam Malik itu. Gurunya itu Imam Malik itu, mazhab Maliki itu. Karena yang duduk di situ senior semua, orang tua semua, ulama-ulama besar semua. Dia duduk di pojok-pojok. Dia duduk di pojok-pojok, dia mendengar serius dia. Ya. Fokus dia dengan apa yang disampaikan oleh Imam Malik, hadis demi hadis, keterangan demi keterangan. Dia catatnya pakai air ludah Pak Ibu. Telunjuknya ini jadi pena, telapak tangannya ini jadi buku. Fokus dia dengar, catatnya. Nampak sama Imam Malik, ini anak ini main air ludah ya. Imam Malik ini tertibnya luar biasa Bapak Ibu dalam majelis itu, disiplin. Kalau duduk di majelis dia nggak boleh main HP doh. Ada zaman HP, zaman nggak ada Pak. Itu sekarang Pak. Sekarang nggak boleh main HP doh. Duduk rapat-rapat Pak, majelis Imam Malik itu rapat-rapat duduknya. Nggak boleh nyandar-nyandar. Nah ini yang sekarang ini nggak apa doh. Yang sekarang ini nggak apa doh. Kan ada juga bapak-bapak kita yang udah unzur, dah tua, itu tak apa-apa, ndak apa-apa tuh. Ya. Kalau di majelis Imam Malik tuh kayak gitu, ndak boleh nyandar-nyandar, ndak boleh ngantuk-ngantuk. Nanti 10 kata guru, dia 11. Syaratnya ada 10, buatnya 11 karena ngantuk. Jadi dia duduk di pojok, dia tulis, pakai ludah aja Pak. Mana seperti itu? Luar biasa memorinya. Selesai majelis taklim Imam Malik, Imam Syafi'i dipanggil sama Imam Malik, sini, besok jangan datang di majelis saya lagi. Kenapa? Aku tengok kau main-main aja. Aku ndak main-main doh Tuan Guru gitu. Itulah bahasanya, ndak main-main. Itu main ludah tadi. Itu bukan main-main Tuan Guru. Itu saya mencatat apa yang kau sampaikan, hadis demi hadis, keterangan demi keterangan. Kutulis, semua sudah di sini. Tulisnya pakai ludah Ibu, masuk ke sini. Kita tulisnya di kertas, di buku, tinggal di kertas. Kadang ingat sebentar, keluar dari masjid, hilang. Itulah hebatnya kita Bapak Ibu. Kalau Imam Syafi'i itu tulis pakai ludah, kalam penanya pakai telunjuk, bukunya telapak tangan. Sudah di sini semua. Oh, Imam Malik tidak percaya, tidak percaya Imam Malik. Kalau begitu coba baca, ulangi kata Imam Malik. Dia berdiri. Dia sampaikan, style Imam Malik pun, gaya cara penyampaian Imam Malik pun ditiru ya Bapak Ibu. Wah, dia sampaikanlah hadis demi hadis, keterangan demi keterangan. Yang lain nyimak, pakai buku yang nyatat, nyimak. Betul. Tidak ada satu huruf pun yang tertinggal, yang terlupa oleh Imam Syafi'i. Masya Allah. Itu berapa giga tuh kira-kira Bapak Ibu? 1000 tuh Pak ya. Awak kadang 1 giga nak sampailah blank-blank. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua, keberkahan hafalan Imam Asy-Syafi'i. Baik. Dia kalau baca buku Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Imam Syafi'i ini kalau baca buku,
ngapal, dia ngapal, sebenarnya dia tidak ngapal, dia lihat. Kalau bahasa kita ngapal lah. Kalau dia ngapal hadis, ngapal kitab tuh, dia tutup sebelah kayak gini ya Bapak Ibu. Dia tutup sebelah, dia tengok aja begini, masuk nih langsung, tengok aja begini masuk ke kepala. Ngapa yang satu ini ditutup? Kalau dibuka kedua-duanya, nanti kedua-duanya masuk, takut tercampur. Awak bolak-balik sampai lah koyak, anda apal-apal Allah SWT. Luar biasa Imam Syafi'i ini. Dari rumah ke masjid tutup telinga. Dari rumah ke masjid tutup telinga. Ditanya kenapa tutup telinga wahai Imamunah? Kalau ndak aku tutup nih, apa yang ku dengar dari rumah ke masjid tadi masuk ke sini semua ya. Ya Allah, Imam Syafi'i. Luar biasa enggak Bapak Ibu? Itu Imam Syafi'i. Kalau model ini Pak Ibu boleh enggak buat buku belajar Pak Ibu? Ya. Tapi enggak apalah. Mendengar pun dapat kebaikan. Setidaknya mustami'an, mendengar. Setidaknya mustami'an, mendengar. Dapat juga kebaikan tuh. Kun aliman, kita disuruh nih menjadi orang alim, jadi ustadz, jadi ulama. Kalau tidak sanggup, muta'alliman. Muta'allim nih Bapak Ibu bawa alat tulis, bawa buku, itu muta'allim, belajar namanya. Kalau tidak mampu juga, mustami'an, bawa telinga. Bawa telinga nih ya dengar, dapat kebaikan juga. Daripada tak hadir di majelis ta'lim. Lebih baik mendengar. Tidak mampu juga, setidak-tidaknya kita menjadi orang yang cinta dengan ilmu, cinta dengan ulama. Itu masih di dalam kebaikan itu. Selebihnya itu Bapak Ibu terlaknat. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu dilaknat kata Nabi. Semuanya terlaknat kecuali orang-orang yang alim. Orang-orang yang berzikir mengingat Allah. Orang-orang yang belajar menuntut ilmu agamanya Allah. Selebihnya itu dilaknat oleh Allah SWT. Orang-orang yang saleh, beramal saleh, itu yang terbaik lah semuanya. Insya Allah kita semua ini termasuk ya orang-orang yang terbaik. Makanya kita dapat hadir di sini sebab pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Taufik. Jangan Bapak Ibu sangka Bapak Ibu bisa datang ini duduk di majelis taklim, sholat berjamaah, ya. Sementara menunggu waktu isya masuk, duduk di majelis taklim mendengarkan kajian-kajian ilmu semata-mata karena kesehatan kita? Tidak. Semata-mata karena badan kita sehat, kita punya kendaraan mewah? Tidak. Kita luang waktu? Tidak. Karena taufik, bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita semua nih yang hadir ini semuanya sedang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berbicara karena kaya, banyak orang kaya Pak Ibu tidak datang ke masjid. Kalau kita berbicara luang waktu, banyak orang yang luang waktunya tidak sampai ke masjid. Kalau kita berbicara sehat, banyak orang yang sehat Bapak Ibu tidak sampai ke masjid. Taufik Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang kita mesti syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada waktu? Masih. Itu alhamdulillah. Bismillah. Kemudian kita masuk kepada alhamdulillah. Kan bismillah dan alhamdulillah tadi ya. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian alhamdulillah. Alhamdulillah hukumnya sama dengan basmalah tadi. 5 sampai 6 hukum. Hanya saya ingin membagi alhamdulillah itu menjadi 4 macam bahagian. Alhamdulillah itu kan puji-pujian itu. Ya kan? Segala puji milik Allah. Alhamdulillah itu puji-pujian. Puji-pujian itu terbagi menjadi 4 macam pujian. Ya. Kalau hukumnya sama dengan basmalah tadi, tidak perlu saya ulang-ulang lagi. Ya. Baik, alhamdulillah yang pertama, puji Allah bagi Allah. Ini yang diistilahkan dengan hamdu qadimin liqadimin. Puji qadim bagi qadim. Artinya puji Allah bagi Allah. Allah memuji dirinya sendiri. Boleh Bapak Ibu Allah memuji dirinya sendiri? Boleh dong. Kita boleh muji diri sendiri? Enggak boleh. Enggak boleh kita puji diri sendiri. Nanti ada pembahasannya itu, macam-macam pujian itu. Pembahagian macam-macam pujian. Yang pertama puji Allah bagi Allah. Allah memuji dirinya sendiri. Tak apa dia memuji diri sendiri, karena Allah memang zat yang layak dipuji.
Puji-pujian itu milik Allah. Alhamdu, segala puji, lillah, milik Allah. Lam pada lillah itu artinya lam litamlik, menyatakan kepemilikan Allah. Jadi puji-pujian itu milik Allah, bukan milik kita. Kita nih tidak ada yang berhak dipuji nih Bapak Ibu. Kita nih ya, tak ada hak untuk dipuji. Jadi kalau dipuji orang jangan kembang hidung kita. Ya. Kalau dipuji orang jangan merasa bangga hati kita. Dosa. Masya Allah, soleh sekali kau ya, dermawan sekali kau ya, rajin kau baca Quran ya, tersanjung, bangga di hati dengan amal soleh. Ujub datang, habis pahala amal kebaikan. Pak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama puji Allah bagi Allah puji dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-40, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik pembimbing dan sebaik-baik penolong. Siapa? Allah. Allah memuji dirinya sendiri. Nah, itu hamdu qadimin li qadimin. Surah Al-Anfal ayat yang ke-40. Kemudian yang kedua, hamdu qadimin li hadithin. Puji Allah kepada makhluknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Shad ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Ni'mal 'abdu, sebaik-baik hamba kata Allah. Innahu, sesungguhnya dia awwab, yang sangat-sangat sabar, yang sangat-sangat taat kepada Allah. Siapa itu? Nabi Ayub. Di dalam tafsir dikatakan Nabi Ayub yang sangat-sangat sabar, yang sangat-sangat taat kepada Allah. Allah puji, ni'mal abdu innahu awwab. Itu puji Allah kepada hambanya. Kemudian yang ketiga, wa hamdu hadithin liqadimin. Puji hamba bagi qadim, Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah sebagaimana doa yang kita baca setelah bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, ahyana, yang menghidupkan kami setelah mati sementara. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari mati yang sementara. Jadi tidur tuh mati sementara, nisful maut, setengah mati. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, puji Allah kepada Allah, puji Allah kepada makhluknya, puji makhluk kepada Allah. Kemudian yang keempat, puji makhluk kepada makhluk, kemudian mesti wajib dikembalikan kepada Allah. Kita memuji seseorang Bapak Ibu, Masya Allah, sukses kau sekarang ya. Nggak Masya Allah doa itu salah tuh. Alhamdulillah, sukses kau sekarang ya. Alhamdulillah Allah mudahkan segala urusan kau sekarang ya. Itu orang yang memuji, mesti ada ilmu itu, mesti tahu. Ucapkan Alhamdulillah dulu, baru puji. Dan yang dipuji mesti ada ilmunya juga, mesti tahu. Di saat dipuji jangan mentok di diri, ya, bangga hati. Itu bahasanya tadi, kombangi doangnya. Ya, dipuji orang langsung cepat-cepat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu semua karunia Allah, Allah titipkan kepadaku. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itulah dia 4 macam puji-pujian. Udah sampai waktu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini itu sebagai mukadimah ya. Nanti kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang taharah ya, tentang taharah. Mudah-mudahan berfaedah, dapat kita ambil iktibar, pelajaran, kita amalkan, kita sampaikan kepada yang lain yang belum sempat mendengarkannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.